Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, tentang muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang IPA, yaitu macam-macam sumber energi. Nah, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menghemat energi tersebut. Silahkan disimak baik-baik video ini. Pemetaan kompetensi dasar. Untuk muatan pelajaran PPKN, anak-anak nanti mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Indonesia, anak-anak nanti mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Lalu menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan tersebut antar gagasan ke dalam tulisan. Yang pertama, kita akan belajar tentang PPKN. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai hak dan kewajiban. Anak-anak, setiap orang berhak untuk mendapatkan air yang bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, jika kita ingin mendapatkan air bersih di rumah, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Apa itu? Yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Seperti di gambar ini, ya, masyarakat gotong royong untuk membersihkan sungai agar air sungai tersebut bersih dan bisa digunakan kembali. Nah, lalu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Bagaimana keterkaitan keduanya dalam kehidupan berhemat energi? Anak-anak, hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Lalu, apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dari sini paham ya anak-anak tentang pengertian hak dan kewajiban. Lalu, bagaimana Bu keterkaitan antara hak dan kewajiban dalam berhemat energi di kehidupan sehari-hari? Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, hak dan kewajiban kita terhadap air. Tentunya air tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya anak-anak. Air adalah komponen yang paling penting dalam sebuah kehidupan. Hak kita terhadap air, yaitu yang pertama, menerima atau menggunakan air sesuai kebutuhan, misalnya untuk mandi, minum, memasak, dan mencuci. Yang kedua, memperoleh air yang bersih. Bisa kita bayangkan, jika kita menggunakan air yang kotor, maka tubuh kita akan sakit. Lalu yang ketiga, terhindar dari polusi, limbah, atau zat yang dapat mencemari air. Yang keempat, mendapatkan akses air bersih dengan mudah. Itu adalah
hak kita terhadap air. Lalu, apa kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak tersebut? Nah, lalu apa kewajiban kita terhadap air? Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan air dengan cara kita tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh membuang limbah di sungai, ya, harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang kedua, menghemat penggunaan air sesuai kebutuhan, yaitu tidak berlebihan dan tidak boros. Lalu, membantu menjaga lingkungan hidup dengan cara kita mengadakan reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, seperti itu. Yang keempat, mematikan keran air saat tidak digunakan, ya, agar air kita tidak terbuang sia-sia. Lalu selanjutnya, selain kita memiliki hak dan melaksanakan kewajiban terhadap air, kita juga memiliki hak dan melaksanakan kewajiban kita terhadap pemakaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hak kita terhadap pemakaian listrik. Yang pertama, menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Misal untuk setrika baju, ya, menonton TV, dan seterusnya. Lalu menyalakan lampu ketika di dalam rumah gelap atau di malam hari. Jika tidak digunakan, lampunya kita matikan. Kemudian menggunakan daya listrik untuk mengisi baterai laptop atau HP kita. Yang keempat, menyalakan televisi. Sebenarnya banyak sekali hak kita terhadap pemakaian listrik, terutama saat di rumah, ya anak-anak. Nah, di sini Bu Putri menyebutkan 4. Nanti sisanya kita bisa belajar kembali. Lalu kewajiban terhadap pemakaian listrik apa saja, ya? Yang pertama, menghemat penggunaan listrik. Yang kedua, mematikan lampu jika tidak diperlukan. Lalu, mencabut kabel jika sudah selesai digunakan. Yang keempat, mematikan televisi jika tidak digunakan atau tidak ditonton. Ini adalah kewajiban kita terhadap pemakaian listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini juga ada hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Nah, anak-anak, minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi keberadaannya itu sangat terbatas. Kita harus benar-benar menghematnya dalam penggunaan sehari-hari. Hak kita terhadap bahan tambang, yaitu bahan tambang yang kita maksud di sini yaitu minyak bumi. Yang pertama, memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, memanfaatkan minyak bumi sebagai bahan bakar diesel untuk mesin pabrik. Yang ketiga, memanfaatkan minyak bumi sebagai gas LPG dengan cara mengolahnya terlebih dahulu. Ini adalah hak-hak kita dalam pemanfaatan minyak bumi. Lalu bagaimana dengan kewajiban kita? Kewajiban kita terhadap minyak bumi yaitu wajib membantu dan mengupayakan penghematan minyak bumi, karena minyak bumi ini kondisinya itu terbatas karena tidak bisa diperbarui, maka kita harus sangat menghematnya. Yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga,
mulai membiasakan diri untuk bersepeda atau berjalan kaki jika berpergian tidak terlalu jauh. Nah, ini dulu yang kita pelajari untuk kewajiban kita terhadap penghematan atau kewajiban kita terhadap minyak bumi. Nah, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kita di sini mengulas kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita ulas kembali. Gagasan pokok yaitu ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Di sini Bu Putri memiliki sebuah contoh bacaan tentang minyak bumi. Minyak bumi, mari kita baca bersama-sama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Nah, kira-kira dari bacaan ini, mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung? Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, bagaimana cara kita untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Yang pertama, kita harus membaca paragraf tersebut dengan cermat dan seksama. Ya, kita harus memperhatikan kalimat pertama hingga terakhir karena anak-anak gagasan pokok itu bisa terletak di awal, di akhir, atau bisa juga di awal dan akhir, atau bisa juga terdapat di seluruh paragraf. Nah, setelah kita baca, kira-kira di mana ya letak gagasan pokoknya? Nah, benar sekali. Gagasan pokok dari bacaan minyak bumi ini adalah minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini merupakan gagasan pokoknya, terletak di awal kalimat. Lalu, di mana Bu gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya ini yaitu menjelaskan gagasan pokok, yaitu kalimat setelahnya. Ini, proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Ini gagasan pendukung yang pertama. Gagasan pendukung yang kedua, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Ini adalah gagasan pendukung yang kedua. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Ini adalah gagasan pendukung yang ketiga. Dari sini sudah paham ya anak-anak? Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan ke Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.